Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan rekan dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu di pagi ini. Saya perkenalkan, nama saya Titin Supartini. Saya dari PG PAUD IKIP Siliwangi menyampaikan beberapa hal mengenai adanya kesenjangan sosial, demokrasi, dan hak serta kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Terkait mengenai kesenjangan sosial, terlebih dahulu saya akan kemukakan apa itu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kesenjangan sosial berarti tidak seimbang atau terjadi jarak di tengah-tengah masyarakat. Mengenai pengertian kesenjangan sosial itu merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat secara personal maupun kelompok, di mana ada ketimpangan sosial yang berbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Bagaimana kesenjangan dapat terjadi karena adanya ketidaksetaraan antara masyarakat, kelompok di masyarakat, seperti tidak meratanya sumber daya manusia dan tidak meratanya sumber daya alam, serta tidak memiliki kesempatan yang sama di masyarakat. Apa solusi dari dampak kesenjangan sosial di masyarakat? Kunci utama upaya mengatasi kesenjangan sosial, baik ekonomi, adalah memberikan akses kepada tiap masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial yang ada, serta memberi kesempatannya bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pemberantasan korupsi, mengutamakan bidang pendidikan, mengembangkan ekonomi lokal, dan mempercepat konektivitas pembangunan antar wilayah, serta mendorong kewirausahaan. Dengan demikian, kesenjangan sosial akan merata. Berikut cuplikan video yang akan kita saksikan nanti mengenai adanya demokrasi, yang mana demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi menginginkan warga negara ikut serta, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal berikut: terjadinya kontrak sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Sebagai demokrasi, Pancasila terkait dengan Undang-Undang 45 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang 45. Ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi Indonesia meningkat pada September 2001. Adapun beberapa faktor pendukung, mulai dari diskriminasi hukum hingga adanya pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum, menurunnya kepuasan demokrasi karena pemerintah terkesan arti kritik, seperti penghapusan moral yang mengkritik pemerintah beberapa waktu yang lalu, serta hak Suroto, serta pada saat itu adanya serta Pak Suh yang dicontohkan dalam Pak Suroto, peternak ayam yang tempat ditahan oleh polisi saat menyampaikan keluhannya tentang harga telur yang mahal. Meski Pak Suroto langsung dilepaskan, tapi dengan perlakuan polisi tersebut seperti itu membuat seolah-olah pemerintah memang anti kritik. Apabila penghapusan moral itu, padahal melalui moral itu masyarakat menyampaikan keluh kesah dan beban mereka selama pandemi. Demokrasi harus terus digalakkan di bangsa Indonesia agar selalu sejahtera
aman, tentram, dan damai. Sebuah beban yang mana memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Bahkan sebelum lahir, sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang mudah. Setiap warga negara yang menjalankan kewajibannya akan mendapatkannya pengertian hak dan kewajiban. Hak warga negara merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Contohnya, hak perlindungan hukum. Sementara sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara adalah merupakan divisi pengertian kewajiban warga negara, yang misalnya kewajiban membayar pajak. Ada 6 kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Salah satunya adalah pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan mencabut hak seseorang. Berikut macam-macam pelanggaran hak. 1. Mengenai penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum. Adanya pemungkapan kebebasan pers dengan cara pencabutan serup, kasus pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian seluas negara masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah itu sendiri adalah keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah negara atau nama instalasi yang dipimpinnya. Kebijakan pemerintah tersebut meliputi hampir semua segi kehidupan bermasyarakat. Tujuan adanya pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, adanya kesenjangan sosial, demokrasi, hak dan kewajiban negara, serta kebijakan pemerintah sangat berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana semua peraturan pemerintah yang sudah diberikan kepada kita harus mentaati, menjalankan semua kewajiban, semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang 1945. Demikian penyampaian dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.